suaranya. Nggak kondusif suaramu. Terlalu alim nih Bapak nih. Terlalu kecil suaranya. Daniel, silakan dibuka mute-nya. Maaf Pak. Halo. Halo Pak, apakah bisa Pak? Halo. Ya, ini agak lumayan. Agak lumayan, ya boleh ya Pak. Saya mohon kalau boleh temanya mengenai Yesus mengklaim dirinya Allah Pak. Ya sama saya aja itu. Mengklaim dirinya Allah. Kamu mau berdiskusi dengan siapa? Kalau boleh dengan Ustadz Zuma. Oh boleh. Mas Zuma siap? Oh siap. Insya Allah. Siap itulah. Oke ya, kita pakai timer 5 menit, buka timernya. Baik. Kita langsung aja bergulir, biar diborong Mas Zuma sendiri. Mas Gandhi duduk manis sambil minum kopi ya. Siap. Malam ini aja kawan, besok ganti ya. Udah, jadi puas-puasin Bang Zuma, mumpung semangatnya 45. Jangan ditutup ya mic-nya, Mas Cetos, kita kondusifkan. Jangan kayak tadi temanmu yang, kayak kumur-kumur tadi, pusing saya dengarkan. Untung suaraku lebih besar. Oke, silakan Mas Cetos untuk membuka opening statement selama 5 menit ke depan. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Citos. Ini yang pertama kali saya debat live ya. Dan alhamdulillah bisa bertemu dengan Ustaz Zuma. Saya Kristen. Jadi pada intinya saja dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus mengklaim bahwa siapa melihat dirinya, dia sudah melihat Bapa. Nah, Bapa ini dalam artian dia adalah sesembahan dari Bani Israel. Jadi siapa yang dan untuk alasan itu juga Yesus harus dihukum mati. Karena siapa yang berani mengatakan siapa melihat aku melihat Allah, itu artinya hujat. Jadi di antara semua nabi, ke 25 nabi mungkin ya, tidak ada satupun yang berani mengklaim bahwa siapa melihat saya sama dengan melihat Allah sendiri atau Tuhan sendiri. Tetapi hanya Yesus yang berani mengklaim demikian. Yang pertama demikian. Kemudian, maaf saya agak nervous karena saya baru pertama kali debat online seperti ini. Tenang, Bang. Tarik nafas, jangan gemetaran sama Bang Zuma ya. Kita berusaha untuk netral di sini. Tarik nafas dulu, ambil nafas dulu. 1, 2, 3. Itu ya. Oke, lanjut. Baik. Jadi yang kedua ada di di Yohanes 14 ayat 7. Ketika itu Thomas bertanya, Yesus, tunjukkan Bapa pada kami. Dengan direct, Yesus mengatakan bahwa kamu lagi ngelihat dia sekarang. Ini gue. Kamu lagi ngelihat dia. Jadi dari ayat-ayat tersebut hanya 2 ayat itu saja. Saya pikir sudah cukup untuk mengklaim bahwa siapa melihat Yesus sama dengan melihat Allah, dan Yesus dihukum dengan alasan itu karena dan demikian pula Yesus dianggap menghujat karena tidak misalnya Nabi Muhammad tidak berani berkata siapa melihat saya, dia melihat Allah. Atau Nabi Ibrahim tidak berani berkata siapa melihat saya, dia melihat Allah. Hanya Yesus sendiri yang pernah mengatakan seperti itu. Karena Yesus adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Firman ada 2 pemahaman, yaitu kata-kata yang diucapkan Allah dan kata-kata dalam hati Allah atau pikiran Allah. Jadi siapa bisa melihat pikiran Yesus, siapa bisa melihat pikiran Allah, ya dia sudah melihat Allah. Sesederhana itu. Kemudian yang terakhir, saya melihat banyak sekali teman-teman Muslim yang salah mengerti tentang kekristenan. Dalam hal ini, teman-teman Muslim, saya umpamakan membeli mobil, tapi hanya bannya, dan sudah menganggap saya sudah beli mobil. Analogi ini maksudnya seperti ini. Yesus itu anak manusia. Betul, Yesus anak manusia. Kami yang Kristen juga mengakui. Tapi kalau itu sebuah mobil, itu baru bannya saja. Yesus di lain sisi
Nah, kita juga harus adil. Saya percaya umat muslim pasti mengerti apa itu adil. Nah, dalam hal ini, kalau mau melihat mobil secara penuh, ya kita harus mengakui Yesus anak manusia, secara kemanusiaannya dia benar-benar manusia. Tetapi secara keilahiannya, ya kita juga harus mau dong mengakui, karena itu keimanan kekristenan, bukan keimanan muslim. Kecuali kita mau menggunakan kacamata muslim, kacamata Quran terhadap kekristenan, dan itu mohon maaf, tentu tidak dapat. Jadi harus diakui secara penuh. Ya Yesus dia anak manusia, 100% betul. Yesus Nabi, 100% betul. Yesus Guru, Yesus benar, 100% benar. Tapi dia juga firman Allah yang prainkarnasinya bersama-sama dengan Allah, yang adalah pikiran Allah sendiri. Makanya dia disebut hikmat Allah, seperti di 1 Korintus itu. Karena pikiran Allah adalah hikmat Allah. Dan hikmat itu menjadi manusia. Jadi siapa Yesus? Ya 100% manusia, 100% betul, dan 100% pikiran Allah sendiri atau firman Allah sendiri. Dan itu betul. Demikian, terima kasih, mohon maaf ada kurang. Monggo, silakan. Baik, terima kasih untuk Mas Cetos ya, telah berdiskusi dengan baik, dengan santun. Untuk Bang Zuma, tolong gasnya agak dikendorin dikit, biar nggak kenceng-kenceng, biar nggak gemetaran ini Mas Cetosnya. Silakan Bang Zuma, habis ini kita TikTok. Langsung 5 menit ke depan. Silakan. Oh iya, baik Bang. Kalau saya tergantung lawan. Kalau lawannya santun, saya paling santun. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu mengklaim dirinya adalah Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana pernyataan Yesus di dalam Yohanes 34, 35, 36. Ini kaitannya dengan Yohanes 14 yang Anda mengambil tadi ya. Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin menghakimi Yesus, melempari Yesus karena dituduh Yesus itu mensetarakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Lalu Yesus mengatakan, tidak adakah tertulis di dalam kitab Taurat kamu bahwa aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ini pernyataan Yesus kepada Bani Israel yang terheran-heran menganggap Yesus itu menyetarakan dirinya karena Yesus mengaku sebagai Allah. Tidak adakah tertulis di dalam kitab Taurat kalian, Allah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, Yesus lanjut di ayat ke-35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, lalu Yesus mengatakan, masihkah kamu berkata kepada aku yang dikuduskan oleh Bapa dan telah diutusnya ke dalam dunia, bahwa aku ini adalah penghujat pada Allah. Artinya, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman menurut Yesus, dia adalah Allah. Berarti kalau dia mengatakan, aku adalah Allah, wajar. Kenapa rupanya? Karena dia adalah penyampai firman. Kok bisa kayak gitu? Lah, itu pengakuan Yesus, bukan pengakuan Zulkifli. Tertulis di kitab kamu, kata Yesus, ketika dia klarifikasi ingin dilempari batu oleh orang Yahudi. Apa kata dia? Bukankah di kitabmu ada tertulis, bro? Siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, bro? Dia adalah Allah. Dan ketetapan firman kitab suci tidak bisa dibatalkan. Karena itulah saya juga ngaku Allah. Kan gitu. Sederhananya gitu. Makanya dia mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah, oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti ketika Yesus mengatakan, ngaku Allah, itu apa? Dari dirinya sendiri atau dari perkataan yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan? Dari Allah. Karena dia telah mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Allah untuk aku katakan. Jadi kalau aku mengaku Allah, ingat, di kitabmu sudah tertulis, siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah Allah. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW juga mengaku Allah, innani ana Allah. Sesungguhnya, kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Coba. Lebih hebat Rasulullah Muhammad SAW. Karena dia tekankan, innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Yesus hanya mengatakan, aku ini adalah Allah. Siapa yang melihat aku, sama melihat
Bapak. Iya, matahari sekarang. adalah firman. Pertanyaan Oke. saya, gini, Ustaz, mohon maaf. Jadi sebelumnya matahari sudah ada atau tidak? Matahari belum ada sebelum Lah, diciptakan. firman sudah ada. Memang. Firman sudah ada, Ustaz. Betul. Nah, ya sudah. Nah, Berarti berarti matahari pada mulanya adalah matahari pada mulanya diciptakan, bukan adalah, tapi diciptakan oleh matahari pada mulanya adalah Loh, nggak bisa dibilang seperti itu, Ustaz. Kenapa tidak bisa? Karena Kalau kecuali Anda menambahkan matahari diciptakan oleh matahari pada mulanya adalah firman. Pada mulanya diciptakan oleh firman. Loh, diciptakan oleh firman. Karena dia dari tidak ada menjadi ada. Yesus juga. Oke, dari aja. Tidak ada menjadi ada. Sebelum ibu dan Yesus itu memang dari tidak ada menjadi sama, ada. Matahari secara mataharinya ada setelah firman itu mengatakan jadi terang. Tapi sebelumnya dia adalah firman yang melekat pada diri Allah. Ya tidak bisa, matahari bukan firman yang melekat dalam diri Allah. Loh, jadi yang mengatakan jadilah terang itu siapa? Yang mengatakan jadilah terang, berarti dia sedang menciptakan. Nah, iya, saya tahu. Dari sekarang ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, apakah Yesus sudah ada di situ datang? Atau hanya pembawa firman Gabriel? Engkau akan hamil dan anakmu akan kamu namai Immanuel. Itu sudah ada Yesus. Jika secara manusia, kita sama. Jika secara matahari itu ciptaan. Tapi secara hakikat, dia adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah. Kalau apa buktinya? Jadilah terang. Nah, tuh. Ketika Allah mengatakan, jadilah terang, terang itu jadi. Berarti terang itu bermula dari perkataan, dari firman. Nah, kalau Anda mengatakan Allah memiliki sifat berfirman, sifat berkata-kata, betul. Sehingga terjadilah Yesus, terjadilah manusia yang lain, terjadilah alam semesta ini. Itu semua berasal dari firman. Baik, sekarang saya minta contoh, Ustaz. Di mana matahari mengklaim dirinya adalah firman Allah. Silakan. Yesus di mana matahari mengklaim dirinya sebagai adalah firman Allah. Nah, ini pertanyaan Yesus dalam Wahyu 19 ini pertanyaan dahlil, karena matahari itu tanpa dia katakan bahwa dia adalah firman Allah menjadi matahari, semua orang tahu bahwa matahari alam semesta ini bermula dari kehendak Allah. Iya, itu pertanyaan dahlil, mohon maaf saya harus katakan itu. Kemudian Yesus mengatakan dirinya adalah firman. Tapi itu adalah perkataan Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu bukan perkataan Yesus. Saya anggap Ustaz tidak percaya Yohanes. Oke, setuju Ustaz. Aduh, maaf, batas saya habis. Gini, Ustaz tidak percaya perkataan Yohanes. Boleh tidak? Anda menganggap saya tidak percaya perkataan Yohanes. Tidak mengimani perkataan Yohanes. Boleh tidak? Ya, saya mengatakan mengimani kitab yang dikatakan oleh Al-Quran, ada kitab yang dibuat oleh tangan manusia yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi saya anggap ya Ustadz, bahwa Anda tidak percaya bahwa itu perkataan Yesus. It's okay. Itu perkataan Yohanes. Oke ya. Lalu, bagaimana logikanya? Anda, maaf, lebih percaya pada Nabi Muhammad. Beliau bukan saksi mata. Yohanes saksi mata. Karena Al-Quran itu diwahyukan dan kemudian dilisankan dari orang yang seangkatan dengan Rasulullah Muhammad SAW sampai dengan hari ini tidak terputus-putus. Kitab Anda. Al-Quran pun berbeda-beda, Ustaz. Kita semua di mana? Anda sampai di mana ilmu dalam kitab Wars dan Hafs. Dalam 2:119 di situ dikatakan. Itu berbicara mengenai dialek. Oke, saya minta maaf, saya terlalu jauh. Baik, saya terlalu sering dijawab. Bahkan ada konten saya yang membahas itu. Itu dialek itu. Nah sekarang Anda itu bukan dialek. Mohon maaf sekali, itu perbedaan makna, Ustaz. Yang pertanyaan saya yang tertulis di dalam Mahfud itu yang Hafs atau Wars. Nah sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya. Biar kita kaji. 2 ayat 119. Bacakan dalilnya. Aduh, mohon maaf. Ustaz aja. Di 2 ayat 19. 2 dengan ayat 119. Dengan ayat mana?
Oh, bukan, antara wars dan house. Iya, apa Jadi yang Anda yang katakan satu, berbeda? Al-Quran, satu Al-Quran berapa? Al-Quran surah Al-Baqarah 119. ya Nah, di situ 119. dikatakan ya, saya pakai bahasa Inggris ya Ustaz. Silakan. Dalam Terus kitab yang House, satunya, ya, yang dalam kitab House, sama, dalam satu ayat. Hmm. Menurut kitab House, indeed we have sent you, O Muhammad, with this truth as a bringer of good tidings, with a warner, and you will not be asked. Kamu nggak akan ditanyain. Sementara dalam versi Wars, dikatakan do not ask about. Jadi satunya bilang, kamu nggak akan ditanyain. Satunya lagi bilang, jangan tanya. Satunya kalimat perintah, satunya kalimat berita. oke. Jelas Nah, ada sekarang dua arti di sini makna. itu yang dibahas Tapi itu mohon maaf, adalah, Ustaz, mohon maaf, saya terlalu Ya. melebar sepertinya. nggak apa-apa, masih saya dalam- layani Anda mau sampai di kuburan pun saya jamanin kalau masalah Al-Quran. Inna arsalnaka bil haqqa basiran wa nadhira wa la tas'alu an ashabil jahim. Yang mana yang salah di situ? Yang satunya, yang versi House bilang, you will not be asked. Loh, itu Kamu bahasa nggak akan terjemahan. Saya minta dalilnya yang berbeda dengan dalil yang saya baca ini mana? Ada enggak? Saya rasa, pertama gini, saya tidak paham bahasa Arab. Nah, ini bukan bahasa Tetapi Arab, sumber ini memang bahasa saya cari dari Al-Quran. sumber Islam Anda sendiri. harus membedakan bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Inna arsalnaka bil haqqa basira wa nathira wa la tus'alu an ashabil jahim. Yang mana yang Anda katakan ada versi yang berbeda di sini? Ustaz. Jadi dalam hal ini, apakah Ustaz benar-benar paham bahwa tidak ada perbedaan di sini? Oh, dalam jelas. House and Wars? Iya, Anda sendiri tidak mampu memberikan bukti. Anda hanya membahas tentang definisi dengan menggunakan bahasa Inggris, definisi terjemahan, dan klaim terhadap pemisahan antara dua daripada metode pembacaan Al-Quran itu. Ustadz, ini terus terang pergeserannya sudah bentuk makna, Ustadz. Yang satunya, kamu tidak akan ditanyain. Loh. Yang satunya, jangan tanya. Ada kalimat perintah. Mana dalilnya yang mengatakan satu engkau akan ditanyai, yang satu adalah jangan ditanya? Mana dalil ayat suci Al-Quran yang mana? Tentu kalau ada berarti bunyinya berbeda. Ada enggak? Tentu saja berbeda, Ustadz. Ya Apakah mana? Sekarang saya tanya nih, Wars? ini adalah versi Indonesia. Inna arsalnaka bil haqqa basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Nah, yang bertentangan, yang salah, yang berbeda dengan ayat yang saya baca ini tolong tunjukkan sekarang. Ada enggak? Yang berbeda, saya sudah menggunakan pakai terjemahan bahasa Inggris ya Ustadz. Nah, artinya yang berbeda itu adalah terjemahannya. Makanya saya katakan kapanpun, dimanapun forum saya berbicara, terjemahan itu bukan firman Tuhan. Loh, itu adalah keinginan manusia untuk memahami, upaya manusia untuk memahami, mengartikan, memaknai apa yang terkandung di dalam firman Tuhan itu. Menurut Ustadz, yang benar yang mana? Ya, ini yang sedang saya bacakan kepada Anda. Jangan tanya. Ini yang sedang saya tanyakan kepada Anda. Sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Apa yang Anda permasalahkan? Anda menggunakan versi House. Dalam versi sekarang tunjukkan versi yang lain berbeda dengan apa yang saya utarakan ini. Inna arsalnaka bil haqqa. Sesungguhnya, ya, di sini ada huruf nun, tasdid merujuk kepada esensi pencipta. Lalu kemudian arsalnaka, ka merujuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus kamu bil dengan haqqa kebenaran, basyiran. Ya sudah, gini aja. Terus mana yang salah di sini? Mohon maaf. Kalau untuk homework aja gimana Ustaz? Karena mana yang Ustaz salah di tidak sini? membaca yang versi Wars. Tunjukkan, kamu yang tunjukkan, karena kitab saya yang ini. Saya hanya mengakui satu kitab. Kalau Anda ada kitab lain yang berbeda dengan saya, bacakan di sini.
Please, Saya jangan hanya menggunakan asumsi barat tentang kitab kami. Monggo. Saya ulangi, saya bacakan ya Ustaz. Baik, Saya waktu bacakan. sudah habis 25 menit, sudah kita lalui dengan baik. Barangkali Mas Cetos masih berkeinginan untuk berdiskusi dengan Bang Zuma, nanti kita akan bikin sesi ketiganya. Untuk menara siar, kita reset dulu. Untuk netizen yang ada di Julfikar Official, yang Sebelumnya, terima CCC, kasih Ustaz Zulkifli Zuma. M4, Saya sangat kita merasa lanjut. berbangga Jangan pergi dulu. diskusi Jangan dengan pergi Ustaz. dulu, waktu dan kesempatan akan kita kasih lagi. Di reset sampai 60 menit ya, 1 jam ke depan untuk Cetos dan Mas Zulkifli. Ini yang ada di live comment YouTube. Terima kasih untuk atensinya. Nanti kita lanjut kepada sesi ketiga beberapa menit lagi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di live comment. Oke, lanjut Bang. Setelah 60 menit saya membuat timeline baru. Ya, silakan Anda tunjukkan. Ini kitab suci saya yang saya sedang bacakan kepada Anda. Saya minta dalil kitab mana yang berbeda dengan bacaan saya. Saya buka kitab Wars, Ustaz. Silahkan coba. Mungkin ada teman yang Share memahami screen aja tentang Pak, share screen. gimana Bisa ya. share screen? Aduh. Kalau misalnya gini aja, saya kasih link bagaimana caranya? Share screen aja Pak, lebih mudah. Bapak share terus pergi ke web yang Bapak inginkan atau ke Alkitab atau Al-Quran, itu jauh lebih mudah Pak. Maaf Mbak Elinda, saya baru Mbak. Saya Ya nggak apa-apa, kita ajarin Pak. Bapak pakai handphone kan? ya. Itu pencet share Pak. Di layar Anda itu ada bacaan share. Pulpit.com. Saya menggunakan dari situs Islam sendiri yang mengakui perbedaan ini. Mereka ini Silakan adalah Pak, silakan. Muslim-Muslim. Webnya yaitu tidak para tersedia katanya Pak. ular. Oh, sebentar. Saya coba lagi. Ini namanya internet nggak connect. Iya. Sebentar, saya Enggak, halaman webnya Pro Biden ini Pak. Coba dikeluarin dulu, ganti halaman Google utama, lalu bisa masuk dari situ Pak. Oke, sebentar. Saya coba. Ininya matiin dulu, turunin dulu. Ganti halaman baru. Ini aja. Quranik apa? Perbedaan sebentar. Silahkan di Oke, coba aja linknya ditaruh di ini ya, di chat. Nanti akan saya bantu untuk men-share apa yang kamu maksud itu. Untuk Cetos, silakan. Saya tutup dulu ya anunya. Silakan Bang Zuma untuk terus memberikan argumennya. Silakan. Untuk Cetos. Saya mau apapun penafsiran orang terhadap Allah ayat 119 ini, saya tetap pada pendirian saya. Inna arsalnaka bil haqq basira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Kalau mengenai penafsiran atau pemahaman makna di dalam ayat ini, itu sudah terjadi. Saya sudah ketemu. Ini. Silakan, ini apakah ini muncul di sana ya? Muncul Pak. Apakah gambar saya muncul? Muncul. Dalam Quran 2:119, we have sent you with the truth as a bringer of good tidings and warner, and you will not be asked. Dan satunya lagi dikatakan do not ask. Jadi ada perbedaan, yang satunya kalimat perintah, satunya kalimat perintah, Ustaz. Tulisannya tetap aja sama. Dalam dua hal ini, manakah yang tercatat dalam Lauh Mahfuz? Walatus alu yang tercatat. Apa ada berbeda? Yang satu mengatakan walatas alu, yang satunya coba geser lagi. Coba geser lagi. Nah tuh, sama aja. Yang tebal-tebal aja. Itu sama aja, walatas alu. Di situ, tas alu yang Anda tuliskan, yang Anda tunjukkan dengan tas alu, pemisahan antara huruf hamzah dengan la, itu bacanya tanpa mat di situ. Tidak ada harakat di situ. Ustaz, Bentukannya tidak ada.
Baik, Ustadz. Ini bukan sebuah isu yang sederhana. Saya rasa hampir setiap scholar Muslim mereka memahami ini, Ustadz. Jadi saya berpikir bahwa ada baiknya, mohon maaf, ada baiknya ya kita coba apa yang para ahli-ahli ini mereka secara jujur mengatakan bahwa memang ada perbedaan. Apanya yang berbeda di situ? Apa yang berbeda? Intinya saya sudah berusaha membawa dalil. Tidak ada yang berbeda. Wala tas'alu penulisannya huruf hamzah terpisah dengan la, tapi tidak dipisahkan dengan tanda baca yang berbeda. Nggak ada, sama aja artinya. Nah ini, you will not be asked. Kamu tidak akan ditanyain. Sedangkan yang satunya tidak ada di situ dikatakan. Saya rasa cukup Pak, kelihatan ya. itu eskid, Pak. memang Eskid. Bisa, Bapak tahu nggak eskid? Itu sama, Pak. Eskid. And do not ask. And di situ bacaannya and you Itu will adalah not penafsiran ask. terhadap Ada D-nya, pemisahan tulisan. Ya. Baik. Jadi seperti ini. Ini berarti kedua hal ini bukan perbedaan gitu aja ya, Ustaz? Enggak, itu enggak. Enggak ada perbedaan di situ. Itu bukan perbedaan. Cuman cara penulisannya aja yang terpisah antara hamzah dengan huruf lam. Mau dia dipisah maupun disatukan sama aja. Berarti anggap aja ini tidak ada perbedaan. Tetapi kita, maaf loh Ustaz, kita nggak bisa ngelawan hati nurani. Ya kalau saya katakan kitabmu seperti ini, gimana kamu bisa membedakan antara terjemahan lama dan terjemahan baru? Kita nggak bisa membedakan, kita tidak bisa membohongi hati nurani. Tidak masalah kitab saya dikritisi, tetapi satu-satunya kitab yang mengklaim bahwa Tuhan sendiri. Berarti Anda secara tidak langsung mengakui diri Anda, kitab Anda itu tidak benar. Loh, sekarang gini Ustadz, gini. Anggap saja ya Ustadz, bahwa bukan anggap, kalau kitab Anda memang ya kayak mana kita mau bisa tahu itu benar atau tidak? Nggak bisa menganggap itu. Sekarang gini, saya tanya sama Anda, kira-kira ketika menurut Anda ini salah, Rasulullah Muhammad SAW itu melisankan kata apa pada ayat ini? Karena dia adalah narasumber satu-satunya. Wala tus'alu. Baik. Yang mana yang salah? Yang saya pertanyakan itu adalah itu, Ustaz. Manakah yang tercatat di Lauh Mahfuz? Yang jangan bertanya atau jangan tanya? Antara wala tus'alu. Anda mau artikan jangan bertanya atau bertanyalah, ya terserah Anda. Kitab kami mengatakan wala tus'alu. Itu penafsiran yang Anda maksud. Dan metode penulisan. Huruf hamzah terpisahkan dengan huruf lam. Ini beberapa Muslim scholar mengatakan bahwa ini kira. Oh, nggak ada. Muslim scholar itu apa maksudnya? Cara pembacaan atau kira apa? Tidak ada cara pembacaan situ yang salah, yang berbeda. Semua sama. Wala tus'alu. Tidak ada yang mengatakan wala tus'alu. Atau dibaca wala tis'alu. Atau wala tas'ala. Itu tidak ada. Semua membacanya wala tus'alu. Penafsiran yang kemudian terhadap terjemahannya ini yang berbeda. Tapi bacaannya itu tetap sama. Wala tus'alu. Baik, sebentar ya Ustaz. Jadi Wikipedia pun mengakui adanya perbedaan. Kami ini punya kitab suci, bro. Kitab suci kami itulah enaknya punya kitab suci yang masih ori. Karena kita ketika disanggah seperti ini kembali kepada original teksnya. Anda hanya membawa orang-orang asing yang kami tidak kenal. Sementara rujukan kami adalah kitab kami. Nah sekarang kalau metode ini saya kembalikan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kitab Anda itu benar, sementara Anda kehilangan jejak kitab ori teksnya itu mana? Makanya saya tadi sampaikan ke Ustadz. Ustadz, mohon maaf. Boleh nggak dianggap kitab saya ini buatan manusia? Oh, bukan boleh. Tapi memang buatan manusia. Saya harus katakan itu. It's okay, enggak apa-apa. Berarti ya, kitab memang, saya ini buatan manusia. Anda harus telan kenyataan itu fakta yang tidak terbantahkan. Saya perlahan-lahan menelan walaupun itu pahit.
Oh, itu derita Anda. Jadi Siapa seperti ini suruh? Ustaz. Saya anggap Ustadz dan anggap saja saya setuju bahwa kitab Alkitab saya adalah buatan manusia. Jangan gitu Mas, jangan Memang paksa buatan dipaksa. manusia gimana sih? Jangan Bukan. merasa dipaksa. Sebentar, Kamu saya harus pengen mempertahankan mengajukan argumen satu kamu, argumen. agamamu Mas. Nggak boleh itu. Terima kenyataan. Enggak, karena saya memposisikan logika Ustadz gitu. Saya memposisikan diri pada logika Ustadz. Oh, Nah, memang harus dan mereka sampaikan pada Nabi. Nabi jangan baca. Oh benar. Lu kok beda istilahnya? Karena Quran diturunkan dalam 7 huruf. Dikatakan seperti itu. Nah, kemudian pada saat perang Yamama terjadi bahwa Al-Quran ini, para penghafal Al-Quran banyak meninggal, maka Abu Bakar berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh naskah-naskah Quran. Stage ketiga, Bakar ya. ketika dalam penyerangan ke Azerbaijan atau penaklukan ke Azerbaijan, dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara Muslim Suriah dengan Muslim Irak. Yang satu mengikuti pelafalan cara dari Abdullah bin Mas'ud, yang satunya menggunakan pelafalan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah yang disebut Nabi sebagai Sayyidul Qur'an atau Qori terbesar. Akhirnya, saya lupa, Hufaidah kalau tidak salah, Hufaidah mengatakan kepada Utsman, Utsman, selamatkanlah umat sebelum terjadi pertikaian. Dalam sebuah buku juga dikatakan bahwa hampir mereka saling menghampirkan, hampir saling bunuh-bunuhan. Itu sudah nampak terjadi perbedaan. Satu. Kemudian, dalam kodifikasinya, kitab Al-Quran tidak menggunakan versi Abdullah bin Mas'ud dan tidak menggunakan versi Ubay bin Ka'ab, melainkan menggunakan versi dari Sa'id bin Sabit. Bagi saya yang kafir, bagi saya yang non-Muslim, saya menganggap bahwa itu adalah usaha Utsman untuk, saya tidak milih Ubay dan saya tidak milih Abdullah bin Mas'ud. Walaupun Abdullah bin Mas'ud protes. Dia protes, kok si Sa'id bin Sabit itu kok dipakai? Padahal dia masih muda, Nabi sudah memberikan saya 70 surat. Nah, dari situ terus turun dari Sa'id bin Sabit, kemudian diserahkan kepada 5 kota, ke Basra, Kufah, Madinah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada zaman Abu Bakar bin Mujahid, kalau tidak salah, Abu Bakar memilih 7 Qur'an. Ada Asim, ada Nafi, saya lupa ada sekitar 7. Nah, Hafs adalah murid dari An-Nafi. Wars adalah murid dari An-Nafi. Sedangkan Hafs adalah murid dari Imam Asim. Nah, antar murid ini saja terjadi perbedaan. Apalagi beda guru. Mohon maaf, apakah saya di-copy ya? Halo? Ya, terus saja. Oh, baik. Ya, baik. Jadi, dalam hal ini, bagi saya, ini kita terlalu menutup hati gitu loh, kalau misalnya ada perbedaan seperti itu. Karena memang ini sudah secara para scholar pun sudah mengakui. Jadi, kalau misalnya Ustadz tetap mengatakan tidak ada perbedaan, bagi saya tidak masalah. Bagi saya gampang saja. Bagi saya tinggal saya sampaikan, oke, diskusi mengenai perbedaan kita stop sampai di sini. Kita balik lagi ke tema awal. Saya akan seperti itu. Nah, tapi jika memang ada perbedaan dan kita berani jujur mengakui itu, bahkan Yasir Qadhi pun mengakui itu. Yasir Qadhi selalu, kalau zaman-zaman dulu, Yasir Qadhi loh mengatakan sendiri bahwa, oh iya, tidak ada perbedaan, semuanya terjaga dan lain sebagainya. Tapi Yasir Qadhi ketika diwawancari oleh Muhammad Hijab mengakui. Bagi saya tidak masalah, karena di dalam kitab kami pun terdapat kritik teks. Nah, tetapi akan berbeda, Ustaz. Karena apa? Karena di dalam Quran, Allah sendiri berjanji bahwa beliau akan menjaganya.
perbedaan itulah. Ya, Oke, mungkin sudah. Ustaz Oke, bisa udah. menangkap maksud saya. Ya. Oke, udah ya. Ya. Oke, jadi Anda membaca literal dari barat, yang kemudian Anda gunakan untuk menjadi acuan Yasir tadi pembenaran. bukan orang barat, Ustaz. Dia adalah apologet muslim. Muhammad Hijab Iya. apologet muslim. Iya, jangankan yang seperti itu bisa dibuat, manusia aja bisa kalian buat menjadi Tuhan. Jadi gini, saya terangkan kepada Anda, Baik. tersebarnya Al-Quran di beberapa negeri, itu memang berdampak negatif terhadap persatuan umat Islam kala itu. Kenapa? Karena masing-masing daerah memiliki karakter, cara bahasa, cara berbicara, dialek yang berbeda. Itu yang perlu kamu paham. Lalu kemudian, perbedaan ini memang memicu egosentris masing-masing pemegang mushaf yang ada di daerah masing-masing. Perbedaan apa, Ustaz? Mohon maaf, perbedaan apa? Perbedaan dialek, kan saya sudah bilang. Karakter bahasa, dialek yang berbeda. Ya, melahirkan sebuah egosentris masing-masing pemegang mushaf dengan menyangka bahwa riwayat kiroat mereka lah yang paling benar dan lebih baik dari kiroat. Tahu kiroat nggak? Apa itu kiroat? Bacaan, ya, dengan apa? Menganggap kiroatnya bacaan mereka lebih baik Dialek. daripada bacaan yang lain. Dialek. Nah, dialek itu ngerti nggak sih kamu? Iya, silakan diteruskan, Ustaz. Mohon maaf, saya putus. Silakan. Lalu kemudian tersebarnya Al-Quran kepada masing-masing daerah yang memiliki karakter bahasa atau dialek yang berbeda. Inilah yang memicu adanya egosentris yang saya katakan tadi. Merasa bahwa dialeknya yang paling benar. Nah, apakah endingnya sampai di situ? Tidak. Memang terjadi perbedaan cara membaca, cara kiroat di beberapa negara, di beberapa daerah pada masa itu. Nah, lalu apakah endingnya hanya sampai di situ? Tidak. Utsman yang setiap saat, yang setiap hari bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW kembali menyatukannya dalam satu bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang menjadi pelisan pertama ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, bukan si pemilik dialek-dialek ini. Dari situlah kemudian Utsman ya menyatukan Al-Quran dalam satu mazhab. Dengan satu mushaf, maksud saya, dengan bacaan yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dilisankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian beliau memerintahkan mushaf-mushaf yang lain ini yang sudah dibukukan ya, menjadi Ras Utsmani untuk supaya dibakar. Kenapa? Karena dialek-dialek tadi itu kembali mengacu kepada pelisanan Rasulullah Muhammad SAW ketika pertama kali melisankan Al-Quran. Baik. Boleh saya sampaikan sesuatu, Ustaz? Silakan. Baik, jadi ketika Hisham melafalkan Al-Furqan berbeda dengan pelafalan Abu Bakar. Nabi sudah menyatakan Itu bahwa benar. ada 7 ahruf. Iya, Quran betul. diturunkan dalam 7 ahruf. Iya. Nah, berarti itu sampai hari ini teman-teman Muslim masih belum sepakat. Tidak apa-apa, saya hormati itu. Tetapi seperti ini, Ustaz. Maksud saya seperti ini. Atas otoritas siapa Utsman membakar 7 variasi tadi dan membuat 1 variasi? Ya, kan sudah terjadi perselisihan, adanya egosentris yang mengklaim bahwa bacaan mereka lah yang paling benar. Maka Utsman mengumumkan, mengembalikan satu bacaan yang bersumber dari lisan Rasulullah. Itu makanya dia bakar yang lain supaya menyatukan. Sama seperti di Indonesia ini, banyak bahasa. Untuk mempersatukan, maka cukup menggunakan satu bahasa. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Tetapi ketika kita berbicara mengenai bacaan 7, itu memang dibenarkan oleh Rasulullah. Karena masing-masing daerah memiliki dialek masing-masing. Tetapi pemaknaan daripada ayat suci Al-Quran itu yang tidak bergeser. Nah, acuannya kembali kepada haditsnya Rasulullah Muhammad SAW dalam menerangkan satu ayat per ayat. Gitu. Tetapi terjadi secara nyata, maknanya bergeser, Ustaz. Loh, yang mengatakan maknanya bergeser itu adalah yang menafsirkan.
Bukan. Anda dari tadi Anda menunjukkan tafsir-tafsiran. Bukan tafsir, Ustaz. Jadi Itu apa? sekarang gini. Jadi Anda apa pasti yang Anda percaya katakan bahwa kalau bukan tafsir? Yusuf Ali, kemudian Sahih Internasional, Ya. kemudian Deep Ark, itu kan adalah terjemahan dari bahasa Al-Quran. Nah itu dia makanya saya bilang, terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami kalamullah, untuk memahami firman Allah. Tetapi kan mereka ada Tambahin itu, karena dalilnya jelas di situ dikatakan wala tus'alu, merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wala dan kamu, itu coba lihat, ini huruf ta ini merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. itu merujuk kepada Nabi semua, Ustaz. Bukan, Anda kan mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak mau ditanya. Padahal di situ dikatakan wala, ya. Bukan tidak mau ditanya, Ustaz. Coba mohon maaf ini, Ustaz. Jadi yang satu, wahai Nabi, engkau tidak akan ditanya mengenai penghuni neraka. Yang satunya lagi mengatakan, wahai Nabi, janganlah bertanya mengenai penghuni neraka. Yang jangan bertanya adalah perintah dari Allah. Nah itu yang keliru. Berikan dua kitab, Ustaz. Bacaannya gimana? Bacaannya gimana? Beda nggak bacaannya? Saya tidak bisa bahasa Arab. Nah, makanya saya katakan kalau Anda tidak tahu bahasa Arab, saya kembalikan kepada Anda. Anda orang Muslim itu tidak tahu Yesus. Anda memahami hanya kulitnya. Loh, nyata-nyata Yesus manusia kok. Anda mau terjemahkan lagi menjadi Tuhan. Sementara Anda ribut di hanya penulisan walatus alu. Walatus alu. Ya, mau bacaan manapun semua membacanya walatus alu. Adapun orang yang menafsirkan kata ini dengan kalimat ini dengan berbeda, yaitu derita mereka. Saya mengartikannya sesuai dengan kata yang ada di dalam original teksnya. Gitu. Jadi kalau perbedaan tafsir, perbedaan makna, perbedaan arti, itu memang sudah terjadi dari zaman dahulu. Tetapi Al-Qur'annya ini yang tidak ada berbeda. Kalau terjemahan, jangan dibilang terjemahan lama, terjemahan baru aja berbeda. Padahal baru selisih beberapa tahun. Apalagi yang dimaksud dengan terjemahan yang sudah bertahun-tahun. Tetapi kalamullahnya itu tidak pernah berubah. Wars dan Hafs itu bukan kitab terjemahan. Berbeda di mananya. Jadi Wars dan Hafs itu bukan kitab terjemahan. Yang satu diturunkan oleh Imam Nafi, sanadnya. Saya paham, tetapi yang Anda maksud berbeda itu adalah pemahaman terhadap tulisan yang ada di kitab itu. Tapi apakah tulisannya kemudian itu berbeda? Tidak, sama-sama menuliskan walatus alu. Oke, kayaknya udah jelas ini deh. Ada nggak berubah di situ? Coba gini aja. Coba pula, tunjukkan bacaannya mana yang berbeda. Yang berbeda itu adalah pemaknaan daripada firman Allah itu sendiri. Itu wajar. Sebentar. Apakah Ustadz cuma ada kitab Wars? Udah sebentar. Sebentar dulu. Moderatornya lagi ini kali sebentar. Bro, biar cepet ini back to topik nanti. Bro, saya tanya Anda dulu ya, sorry ya. Baik, Pak Andi. Supaya nggak bertele-tele nih. Itu original text itu menurut Anda ada perbedaan nggak original text nih? Ada perbedaan menurut Anda apa gimana? Yang Quran atau Alkitab, Pak? Yang Al-Quran tadi yang lu bilang berbeda itu. Original text itu tadi. Ya, ada perbedaan nggak? Teks itu berbeda dan diakui oleh scholar sekelas Yasir Khadi. Mananya yang berbeda? Tunjuk. Yang mana? Yang berbeda yang mana? Sama-sama menuliskan walatus alu. Yang berbeda yang mana? Jadi, apakah Ustadz memegang kitab Wars saat ini? Tadi Anda sudah menunjukkan kan? Bukan. Karena kan yang Ustadz baca adalah yang kitab versi House. Ini biar nggak boleh. Yang kamu tunjukkan tadi apa? Kelamaan ini topik. Yang Anda tunjukkan tadi apa? Saya tunjukkan perbandingan. Ya toh. Perbandingan antara kitab. Maksud saya seperti ini. Di Google Play itu jika Anda mengetik Wars, Quran Wars, dan Ustadz bisa download di situ. Ustadz bisa compare perbedaannya sendiri. Dan itu kamu belum lahir, saya sudah pelajari itu. Ya, siap Ustadz. Sebentar ya, kembali ke topik aja. Makanya saya tetap Muslim saat sekarang.
Karena saya Jadi, paham bahwa yang Anda maksud berbeda itu adalah pemahaman dari penafsiran terhadap kitab itu, kata-kata Oke, yang ada di Menurut Ustaz dalamnya. tidak ada perbedaan. udah kembali Tidak ke topik. ada. Yang berbeda itu adalah pemahamannya, penafsirannya, pemaknaannya. Tetapi original teksnya tidak ada yang berbeda. Oke, kembali ke topik. Jadi Ustadz Juma itu bukan Ustadz download ya. Bukan Ustadz Saya download. percaya. Kembali ke topik. Kembali ke topik ya. Beliau Ustaz Ini Novel dari tadi Abbas. muter-muter. Monggo, silakan. Lanjut. Masih ada waktunya. Lanjut aja kan ini topiknya pindah loh. Bagaimana Yesus itu Allah sendiri gimana ini? Karena dia bahas-bahas kok. Betul. Beri bahas-bahas Oh, kok. 60 menit kan ini? Iya, silakan. Itu Yesus. Nah, sekarang kembali kepada matahari yang tadi. Gini, Ustaz, Matahari kalau itu yang adalah perumpamaan firman. Matahari dan firman tadi kayaknya deadlock ya, Ustaz. Iya enggak? Setuju enggak, Ustaz? Apanya? Kayaknya deadlock ya. Kayaknya saya nerangkan seperti ini, Ustaz seperti ini. Jadi Ya, karena Anda lari dari yang sebenarnya. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Betul. Matahari pada mulanya adalah firman. Betul. Tapi Anda membantah. Anda mengatakan matahari itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, Yesus itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nanti ibu yang ngeden baru ada Yesus itu. Oh tidak, dari awalnya adalah firman. Matahari juga pada awalnya adalah firman. Bedanya di mana? matahari creatio ex nihilo, diciptakan dari tidak ada. Sementara Yesus gimana? Yesus gimana? Sejak kapan Yesus itu ada? Yang menjadi manusia, Ustaz. Nah, sama. Matahari juga begitu. Dari firman menjadi matahari. Iya, matahari diciptakan oleh firman. Sedangkan Yesus adalah firman itu. Dan firman Bagaimana itu Anda bisa mengatakan Yesus adalah firman itu sementara Yesus bukan firman perkataan? sendiri, Ustaz. Yesus itu bukan perkataan. Yesus itu adalah manusia. Firman itu adalah perkataan. Firman itu adalah ide. Iya, Firman dan itu idenya adalah kehendak adalah Allah. Idenya Allah adalah Allah. Dan idenya Allah tadi menjadi manusia. Jadi Nah, manusia tadi adalah idenya Allah adalah Allah. Dan idenya Allah tadi menjadi matahari. Coba. Idenya Allah tadi menciptakan matahari. Idenya Allah tadi adalah menjadi matahari. Kalau Coba. idenya Allah menjadi Adam, gitu ya Ustaz. Berarti Adam itu adalah firman Allah. Betul, betul. Alam semesta ini adalah kalamullah. Semua yang ada di alam semesta ini itu berasal dari kalamullah. Oke, Termasuk Berarti- Yesus itu berasal dari perkataan Allah. berarti perkataan itu sendiri, Ustaz percaya bahwa perkataan Allah itu sendiri adalah Allah sendiri kan Ustaz? Saya kan udah mengatakan sama Anda. Ya, Pada Saya cuma diri, menegaskan dengar aja. dulu. Pada diri Allah ada sifat berkata-kata. Sehingga ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, dia cukup berkata. Nah, sesuatu Iya. yang tercipta pada mulanya adalah perkataan. Mau Kalau dia ingin- matahari, mau dia adalah Yesus, semua bermula dari perkataan. Yang salah kemudian adalah Anda mengatakan firman yang adalah sifat menjadi manusia. Sebentar Ustaz. Kalau ingin tadi itu sudah kata-kata atau bukan? Ya kata-kata lah. Nah, inginnya Allah, itulah inner man-nya Allah. Itulah realnya Allah. Betul, Dan- saya akui itu. Jangan Realnya Anda itu gurui menjadi saya. manusia. Sekarang, kalau Anda mengatakan idenya Allah menjadi manusia, Yes. yang menjadi matahari itu apanya Allah? Ide atau bukan? Matahari diciptakan oleh ide Allah. Dari tidak ada menjadi- Matahari diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Iya, betul. Yesus diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Bukan firman yang melekat pada dirinya menjadi Yesus. Buktinya Oke. ketika Yesus ada di dunia, Yesus masih menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, Yesus masih menerima firman. Jadi Itulah menurut aku Ustaz- sampaikan kepada mereka. Jadi menurut Ustadz, Yesus itu bukan firman Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sama dengan Zulkifli Abbas. Zulkifli Abbas adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saya tercipta menjadi Zulkifli Abbas itu berasal dari ide Allah.
Berarti saya pada mulanya adalah gagasan ide Allah. Bedanya dengan Yesus tidak ada sama sekali. Berarti Ustadz Zulkifli adalah firman yang melekat pada Allah sendiri. Oh, salah. Zulkifli Emabas adalah ciptaan berupa manusia yang berasal dari kalamullah, berasal dari firman Allah. Yesus juga bukan yang melekat pada Allah. Berarti Ustadz Zulkifli bukanlah firman Allah sendiri. Saya bukan firman Allah, tetapi saya adalah... Dari mana Anda mengatakan Yesus itu adalah firman sementara dia adalah manusia? Sudah berkatakan. Di mana dia mengatakan? 19 ayat 13. Akulah firman Allah. Selesai, Ustaz. Di mana dia katakan itu? Wahyu 19 ayat 13. Itu perkataan siapa? Yesus. Di mana Anda mengatakan sementara itu adalah orang yang menulis di Pulau Patmos? Kapan ketemunya dengan Yesus? Loh, kalau Anda tidak percaya Yohanes, bagaimana Anda percaya Nabi Muhammad? Ya, itu tadi. Saya kan sudah mengatakan kepada Anda bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan firman, para sahabatnya mendengarkan, pada sahabatnya menghafalkan, para sahabatnya menuliskan. Bagaimana dengan pengarang kitab Yohanes? Kapan dia ketemu dengan Yesus yang di Pulau Patmos itu? Sementara ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, dia katakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Kapan Yesus menyampaikan isi kitab Wahyu? Kapan? Dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya. Sama matahari juga dalam tulisan orang yang belakangan dianggap sebagai Yohanes. Ingat, tahun 70-an kitab Anda itu disebut dengan tulisan Injil karangan Yohanes. Baru-baru ini baru berubah Injil Yohanes. Dengar dulu, Bas. Bar saya tinggal 8. Nanti kalau misalnya tiba-tiba saya off, saya udah sambil saya cas ini HP saya, mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud. Ya. Sebelum selesai, kembali ke topik. Ya, biar cepat deal ini. Sebenarnya siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Biar kena cepat ini. Siapa yang menciptakan alam semesta? Atau gereja dibuat kesimpulan, Ustadz Zuma memberikan kesimpulan seperti apa, saya memberi kesimpulan seperti apa, saya terakhir, silahkan monggo. Anda dulu lah. Saya dulu. Ya menurut Anda, Pak Citos, menurut Anda siapa yang menciptakan alam semesta? Ya baik, kalau menurut saya, jelas firman Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti firman Allah adalah pencipta. Di dalam diri Allah. Berarti bukan Yesus? Pra-inkarnasi Yesus, dia adalah firman Allah itu sendiri. Saya ulang pertanyaannya nih, kedua-duanya nih, biar cepat nih. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Yang Allah. Yang menciptakan alam semesta. Sebentar, saya tanya Banjuma dulu. Banjuma, sebentar, biar cepat. Baterainya tinggal 2 Anda katakan. Banjuma, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah melalui sifatnya berfirman. Allah. Oke, baik. Kita silakan pertanyaan yang sama. Jadi menurut kami, firman dalam keimanan kekristenan, karena kan para ustadz ini yang saya hormati, saya menciptakan sebentar Bang Citos, yang menciptakan alam semesta ini siapa menurut Anda? Yang menciptakan semesta ini adalah firman Allah. Segala sesuatu. Bukan Allah ya? Ya, Allah dan firman-Nya adalah satu Allah. Sama seperti saya dengan pikiran saya. Citos dengan pikiran Citos adalah satu. Jadi bukan Yesus toh. Yesus adalah firman sang pencipta. Siapa bilang Yesus itu adalah manusia? Kamu jangan ngibul. Yesus. Masih juga kau katakan Yesus itu firman. Loh, saya sudah sampaikan ayatnya, masa nggak dibuka? Loh, saya harus ayatmu itu adalah terjemahan yang kamu nggak ngerti apa betul seperti itu Yesus ajarkan. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu betul ajaran Yesus? Karena terkonfirmasi, Ustaz. Terkonfirmasi kayak mana? Yesus menerima firman dengan menggunakan bahasa Yunani gitu. Semuanya terkonfirmasi. Saya tanya, Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Oh, saya kurang tahu, Ustaz. Kalau saya tidak tahu, saya bilang saya tidak tahu. Kasih tahu, Pak Ustaz. Silakan. Yesus itu tentu menerima firman sesuai dengan bahasa di mana dia diutus. Tidak mungkin. Iya, dia pasti menerima firman, Ustaz. Iya, tapi tidak mungkin dalam bahasa Yunani. Karena dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Siapa bilang, Ustaz?
Pelayanan Yesus tunjukkan pertama dalilnya. kali adalah ke Dekapolis. Dekapolis itu udah wilayah Arab, Ustaz. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa Yesus itu menerima firman? Allah berfirman kepadanya dengan menggunakan bahasa Yunani. Dari mana Anda bisa tahu? Saya tidak jawab seperti itu. Saya bilang saya tidak tahu tadi. Ya udah, kalau nggak tahu bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa kitab Anda adalah firman Allah, ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Bahasa Yunani, original teks maksudnya kan kitab Anda kenapa? saja Anda tidak tahu. Jadi gini, Anda kan mungkin ingin bertanya, maksudnya dalam kesehariannya Yesus menggunakan bahasa Aram. Tapi kenapa kok kitab Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Apakah demikian? Allah berfirman kepada Yesus itu menggunakan bahasa apa? Sederhana kok itu. Tahu, Ustaz. Saya Kok sudah Anda Nggak tidak tahu, percuma. Ketika Yesus teriak memanggil saya Tuhannya, anggap ya, kenapa saya anggap engkau saya tahu, meninggalkan boleh aku? nggak? Itu bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Saya anggap bahasa Aramaik saja. Nah, Kok di kalau kitab Karena saya Anda nggak tahu, tapi kan bahasa diskusi harus Aramaik, jalan. Ustaz. saya minta original teksnya mana, sehingga Anda yang hanya memegang terjemahan bisa mengetahui bahwa sesungguhnya kebenaran itu bersumber daripada original teks kitab Anda. Original kitab teks Perjanjian Baru adalah Yunani, Ustaz. Nah, dari mana itu? Apakah Tuhan berfirman kepada Yesus dengan menggunakan bahasa Yunani? Boleh saya kasih analogi nggak? dianggap Jadi seperti ini. langsung jawab. Saya anggap aja orang Makassar. Tetapi ketika saya menulis paper saya menggunakan bahasa Indonesia. Menerima. Nah, yang nulis siapa? Adalah murid-murid beliau. Yang nulis Matius, siapa? Markus, Lukas, Anda Yohanes, atau orang mereka lain? adalah saksi mata. Nah, Matius, berarti Markus, bukan Lukas, Yohanes. dia. Maksudnya Coba apa? Anda tunjukkan kepada saya di mana Lukas menjadi saksi mata terhadap tulisannya tentang Yesus. Dalam catatan Hippolytus abad kedua, Lukas termasuk dalam ke-70 murid. Saya tidak tanya itu. Sekarang saya tanya, di mana Lukas bertemu dengan Yesus? Jadi di dalam kekristenan itu ada sejarah juga, Ustaz. Jadi kita tidak Ya, bisa. dia termasuk ke-70 murid. Oke. Betul. Nah, yang ke-69 murid mana tulisannya? Ke-69 murid tidak semua menulis. Dari mana Anda bisa tahu? Tidak semua menjadi pendebat, saya rasa. Dari mana Anda bisa tahu bahwa tidak semua yang lainnya itu menulis, sementara Paulus di dalam Galatia 1 ayat 6 dia katakan, aku begitu heran, begitu cepat kau berpaling kepada Injil lain. Berarti pada saat itu sudah banyak Injil bertebaran. Dari mana Anda bisa tahu bahwa tulisan Lukas itu lebih benar daripada Injil-Injil yang lain? Apa barometernya? Karena Lukas terkonfirmasi. Sama siapa? Ya sama murid-murid juga. Dia ada Yang di mana dalam muridnya? 70 murid, berarti dia Nah, juga kalau begitu yang 60 murid mana? Kemana yang lain? 69. misalnya Ibu Rifa adalah murid Ustadz. Kemudian ada Ustadz siapa? Ini adalah murid firman Ustadz juga. Tuhan loh. Oh, Yesus saya- mengatakan di dalam kitab ada, konon, apa saya tidak segala boleh pakai firman analogi? yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Yesus dan Lukas itu adalah murid ke-70, berarti mereka di sini, murid-murid yang lain juga menerima firman. Bukan cuma Lukas. Mana mereka yang lain? Tidak semua harus dibukukan, Ustadz. Saya Loh, sudah tapi sampaikan kan dengan Yesus analogi. mengatakan mereka sekarang menerima dan mereka Ini akan percaya. deadlock. Ini akan deadlock kalau saya tidak sampaikan secara analogi. Analoginya itu seperti ini loh, Ustadz. Mohon dengarkan saya. Mohon. Ustadz punya 5 murid. Mereka disampaikan sama Ustadz. Tapi yang jadi pendebat cuma satu. Bu Rifa misalnya. Masuk akal tidak? Yesus punya 70 murid. Yang nyatet siapa? 4 orang. Masuk akal tidak? Sederhana. Saya pikir sederhana. Tidak bulat. Itu analogi Anda kan? Anda ingin mengatakan Tetapi kitab sederhana Anda analogi. senilai dengan itu. Sesuai dengan analogi Anda. Segitu rendahnya kitab Anda gitu. Sementara Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Nah, sekarang Lukas menyampaikan dengan kitab Anda itu atas perintah siapa? Sekarang harus berapa kali saya sampaikan? Di dalam Lukas itu menuliskan atas perintah siapa? Lukas adalah seorang dokter dan terpelajar.
Saya tidak tanya dia dokter atau dukun. Saya tanya atas perintah siapa Lukas menulis. Atas perintah siapa Lukas berkata-kata dari dirinya sendiri. Kaisar yang meminta. Oh, Kaisar. Berarti bukan Yesus toh? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan, apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yesus. Sekarang Lukas menyampaikan sesuatu kepada Anda berdasarkan atas perintah siapa? Yesus mengatakan, jadilah segala bangsa muridku. Ya otomatis Lukas, dia apa yang dia sudah lihat, dia juga sudah anggap saja dia sebagai CCTV karena dia juga saksi. Asumsikan dia ini. Sampaikan kepada kami sampai hari ini, dan Lukas dikonfirmasi oleh murid-murid yang lain. Sederhana. Asumsikan, ya kan? Anda harus jujur. Itu asumsi Anda kan? Gini aja, Ustadz pengen saya jawab apa? Karena saya nggak paham dari tadi. Anggap saja saya tidak paham pertanyaan Ustadz. Ya, sesuai dengan fakta yang Anda rasakan, Anda berasumsi kan? Ya tidak dong. Karena dalil, mana dalil? Dalil, saya butuh dalil. Ya, kalau Anda tidak berasumsi, saya butuh dalil. Saksi baru sah. Oke? Ya, itu di hukum Taurat. Emang Anda penganut Torah? Anda penganut Torah? Orang Yahudi. Saya tanya, Anda penganut Torah? Orang Yahudi loh, Ustaz. Ada 5 orang Kristen, disebut Kristen. Ini adalah dari Yahudi juga, jadi berhak dong menggunakan Taurat. Nah, gitu. Yuk kembali ke laptop. Adalah baru sah. Jadi, enggak. Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Benar. Saya tidak menyalahkan itu. Itu benar. Iya memang. Dan Anda bukan Bani Israel. Itu benar, tetapi Yesus juga mengatakan, jadi kalau beli mobil, jangan bannya saja, tapi seluruhnya. Ya, sekarang dari seluruh yang Anda maksud itu, dari seluruh yang Anda maksud, tunjuk satu ayat di mana Yesus mengklaim dirinya sebagai utusan untuk non-Yahudi. Tunjuk. Ini saya tidak bercerita lagi tentang ban, tapi keseluruhan daripada kitab Anda, tunjuk dalilnya di mana Yesus mengaku dia diutus untuk seluruh bangsa. Matius 28. Matius 28 ayat 19, ayat 20. Baca ayat 15-nya. Apa bunyi ayat 15-nya di situ? Silakan, saya ikut dengarkan. Nggak apa-apa kalau keliru. Silakan. Yang harus tersiar sampai hari ini apa? Tentang apa? Di ayat itu. Tentang tentara-tentara upahan. Bukan tentang adanya perintah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, kepada bangsa lain. Saya buka dulu, Ustaz. Silakan. Matius 28 ayat 15. Dan apabila ini berdengar oleh orang Yahudi, mereka menerima orang itu dan besok aku mau beli mobil lah. Nama banyak. Antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saya agak bingung maksudnya seperti apa. Itu endingnya dari Matius 28 itu. Ending daripada Matius 28 itu adalah berita yang tersiar sampai hari ini terhadap orang Yahudi itu adalah tentang tentara upahan. Tapi kemudian nongol ayat-ayat berikutnya, ayat 16, ayat 17, ayat 18, 19, 20. Makanya para profesor kitab itu mengatakan bahwa kitab Anda, khususnya Matius 28, hanya berakhir sampai ayat 15. Nah, ini kalau seperti ini, mohon maaf, kami menyebutnya tidak paham kritik teks. Nah, saya akan tunjukkan dia tertulis di kodeks mana. Kodeks mana dia tertulis, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Di kodeks mana dia tertulis? Saya lupa ingat, tapi seingat saya di teks Alexandria juga mencatat itu. Banyak Ustadz, kalau misalnya Ustadz nyari di misalnya sarapan pagi gitu, banyak. Itu tidak ada di dalam original teksnya, di dalam kodeks Sinaiticus Vatikanus itu tidak ada Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kodeks Alexandria ada, Ustadz. Jadi nah, yang mana yang benar? Keduanya benar, keduanya saling mengkoreksi. Bagaimana Anda mengatakan keduanya yang benar? Yang satu hanya sampai 15, yang satu sampai 20. Saya kasih analogi. Analogi alias asumsi. Untuk memahami ini kan kita harus ada analogi, karena
Untuk memahami ini justru Anda harus paham bahwa antara kodeks yang ada, salinan-salinan yang ada, antara satu salinan dan salinan yang lain itu berbeda. Lalu bagaimana Anda bisa meng-cross-check kodeks yang ini yang benar, yang ini yang salah, sementara pengajaran Yesus itu sendiri sudah nggak ada sama Anda. Karena Yesus mengajarkan ajarannya dengan menggunakan bahasa Aramaik, bukan bahasa Greek, bukan bahasa Yunani. Matius ya, saya pakai ayat yang lain ya. Nih. Halo, sebentar. Ya. Segala bangsa. Silakan. Pakai yang lain. Wahyu 7 ayat 9. Wahyu lagi. Silakan. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dengan berseru nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta bagi anak domba. Jelas Injil kerajaan itu bukan hanya untuk seperti yang Ustadz sampaikan, jadi bannya ya ikuti juga, kacanya juga benar. Kemudian ya itu juga termasuk yang harus kita terima dengan adil. Hati kita harus adil dulu. Oke, kalau Anda harus hatinya adil dulu, coba saya tanya nih, yang pernah mengatakan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam bangsa orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu perkataan siapa? Itu perkataan Yesus. Nah, murid yang taat, apakah akan keluar mengajarkan tentang ajaran Yesus ke bangsa lain atau tidak? Ada sebuah golongan Muslim, saya lupa golongan Muslim yang seperti apa. Tapi kenapa larinya ke Muslim? Stop dulu, kenapa larinya ke Muslim? Pertanyaannya, Anda paham apa kagak? Mohon maaf, Ustadz Handi, boleh saya jelaskan dulu? Jadi seperti ini, ada segolongan Muslim yang mereka tidak share berita Quran kepada suku yang lain dulu. Jadi mereka fokus terhadap diri mereka sendiri. Nah, logikanya juga sama. Yang Yesus sampaikan sebelum kebangkitannya, walaupun dia sudah melakukan banyak terhadap orang Sirofenisia, terhadap kepala perbendaharaan, kemudian terhadap Cornelius, itu adalah orang asing semua. Nah, yang Yesus lakukan adalah yang penting anak sulung harus makan dulu. Itulah kenapa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yahudi dulu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus mana pernyataannya kalau dia diutus hanya pada seluruh umat manusia? Kalau Al-Quran jelas seruannya memang ya ayuhan nas diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Kalau Yesus seruannya ada enggak kepada seluruh umat manusia? Saya sudah berikan analogi. Dan yang kedua, itu analogi saya paham. Ya. Tapi pernyataan Yesus yang Anda harus jadikan acuan, bukan analogi Anda. Karena kenapa? Kalau ada ayat yang kemudian mengatakan Yesus berseru kepada seluruh umat manusia, maka bertentangan dengan ayat ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi kan tidak ada ayatnya aku diutus kepada seluruh umat manusia. Berarti tetap kembali acuannya kepada pernyataan Yesus. Kepada asumsi Anda, silakan Anda kantongin dan bawa pulang. Gak laku bagi saya. Saya sudah terangkan, monggo tidak terima tidak apa-apa. Pertama seperti ini, memang didahulukan untuk orang Yahudi. Buktinya, Yesus melayani orang Sirofenisia. Sirofenisia itu Kanaan. Jadi di atasnya ya, tahu, meski dia disebut anjing awalnya. Ya, dua. Dia juga melayani Cornelius. Mohon maaf, bukan Cornelius, tapi seorang perwira Yunani. Dia melayani orang Yunani. Kemudian dia juga bertemu orang Samaria, wanita Samaria.
Artinya, memang pada awalnya itu Yesus harus menggenapi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi saya utamakan dulu. Nah, Baru kamu menyebar. keliru. Salah. Yesus itu menyembuhkan siapapun. Ada orang Samaria sakit minta tolong diobatin. Ada orang Samaria yang buta anaknya minta diobatin. Meskipun pada dasarnya dia menolak. Tapi karena percaya Yesus itu adalah Mesias, maka dia mengobatin. Sama, saya sudah sering kasih analogi. Saya ini adalah dokter yang diutus kepada kota Makassar misalnya. Di dalam perjalanan ada orang Manado yang kesakitan. Apakah kemudian saya nggak boleh mengobati? Boleh. Meskipun saya diutus ke Makassar. Karena profesi saya sebagai dokter, tabib, ya harus saya obati dia. Karena saya adalah penganut ajaran kasih. Tapi kalau Anda mengatakan konsep akidahnya, ajaran ketauhidannya, syariatnya Yesus, itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Kalau mengobati itu mah biasa. Tapi kalau dibilang pengajaran, dia akui sendiri, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu pernyataan Yesus. Ya, ini juga pernyataan Yesus, Ustaz. Kita jangan terjebak pada ban ya. Saya baca Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Ini perkataan Yesus ya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada ayat bunuh diri nih. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi Anda bisa paham, mulai dari orang Yahudi dulu, Ustaz. Akan sampaikan di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, bukan penebusan dosa. Tidak ada konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan di sini. Muslim. Jadi saya juga sampaikan sesuai dengan logika alur Ustaz. Saya cuma ikuti alur Ustaz tadi. Gitu loh. Ini kan Anda bercerita tentang, saya kan tanya, di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya itu diutus kepada domba-domba di luar daripada Israel? Anda menunjukkan dalil ini. Padahal kalau Anda kembali ke ayat 44, Anda harus malu. Kenapa? Karena di situ dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa dan di dalam kitab para nabi dan juga kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga ia mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias ya harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nah, di mana tertulis di Mazmur ini? Di mana tertulis di kitab Taurat? Tidak akan pernah kamu temukan. Meskipun ini terdapat. Ini Hosea terdapat dalam Yesaya 53. 53 ada di situ tertulis akan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Mohon maaf, ini kita sudah loncat topik banyak ya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi bagi saya ini kartu merah untuk Ustadz loh. Karena Ustadz yang meloncat sendiri. Bagi saya, kartu merah kenapa pula? Ya, karena Ustadz sendiri yang membuat loncatan tema. Iya, saya katakan kepada Anda, kalau Anda loncat ke Lukas 24 ayat 47 yang mengatakan Yesus harus disampaikan sampai penjuru dunia mulai dari Yerusalem, tapi yang disampaikan di sini yang harus diberitakan adalah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bukan tentang Yesus itu adalah Tuhan, bangkit pada hari ketiga. Kalau bangkit pada hari ketiga, kemudian dia menjadi Tuhan, di sini sudah kelihatan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ini tertulis di mana? Dia katakan tertulis di kitab Musa, Taurat Musa, tertulis di Mazmur. Coba Anda tanya, tak cari di Taurat Musa mana, di kitab Mazmur mana, ada dikatakan orang mati, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga. Ini kan ada, jadi yang Yesus kutip, ini beberapa ayat sekaligus. Dalam Taurat, dalam kitab Nabi, dan dalam Mazmur, Ustaz. Ya. Mungkin saya tidak bisa terangkan semua. Tetapi ya, cukup Anda tunjukkan di mana tertulis Mesias bangkit pada hari ketiga. Dalam kitab Nabi-Nabi, salah satunya kitab Yesaya 53. Bahwa Mesias itu berbicara mengenai penderitaan, bukan berbicara mengenai bangkit pada hari ketiga. Betul. Itu adalah nubuatan mengenai Mesias. Iya, terus nubuatan mengenai bangkit pada hari ketiga mana? Di mana Yesus tertulis? juga sudah menggunakan
type-nya dari Yunus. Yunus 3 hari 3 malam dan dia kembali. Yunus mati di dalam perut ikan atau hidup? Saya sudah sampaikan type. Anti-type-nya adalah Yesus yang di dalam perut ini. Type Ya. itu, paham maksud saya type-nya kan? Ya, ngerti. Nah, Nah. sekarang ketika Anda memahami tentang itu, sekarang Anda coba jujur, Yesus mati atau hidup di dalam perut bumi? Ya, Yesus hidup di dalam perut bumi. Secara jasad dia mati. Aduh. Oh, maksudnya Kristen. ada yang keliru. Mati, dia bangkit dari kematian atau dia bangkit dari kehidupan? Dia bangkit dari kematian. Nah, berarti mati. Yunus gimana di dalam perut ikan? Mati. Saya sudah sampaikan di awal, itu type. Type, maksudnya type kan, Ustaz? Type itu nubuatan. Type dan anti-type. Itu Jadi bukan type nubuatan, itu adalah tanda-tanda yang diminta oleh orang yang hidup seangkatan dengan Yesus. Jika engkau adalah Mesias, berikan tanda kepada kami. Orang yang jahat, angkatan jahat ini minta tanda-tanda. Cukuplah tanda-tanda Yunus bagi kalian. Nah, ini ada pembodohan. Yunus Itu kalau dijadikan adalah sebagai tanda-tanda, Yunus itu hidup dalam perut ikan. Nah, datang Kristen mengklaim Yesus bangkit dari kematian. Berarti Yesus sudah salah atau Kristen yang salah? Kita bedakan dulu, Ustaz. Yesus, Apanya yang mau dibedakan? Sementara tanda-tanda Yesus, ini adalah tanda apakah Yunus Yesus yang... tidak mengalami kematian, Ustaz? Kan Yesus mengalami kematian. Nah, Yunus gimana? Yunus tidak mengalami, kan saya sudah Berarti sampaikan. tanda-tanda Yunus itu tidak kena. Yunus adalah type, anti-type. Apakah ada nabi satupun nabi yang mengalami seperti yang Yesus alami? Tidak ada, cuma Yunus. Karena Yunus adalah type, paham type-nya. Yunus itu tidak mati, dia hidup di dalam perut ikan. Iya, betul. Dia hidup dalam perut ikan. Ya mungkin kalau kita otak-atik gatuk ya Ustaz, Yunus tidak mati. Ya berarti secara rohani Yesus juga tidak mati. Misalnya seperti itu. Itu kan karena type. Loh, Yunus secara jasad tidak mati kok. Oh iya, lu kan kalau type itu tidak selalu saklek, Ustaz. Tidak harus selalu. Itu bukan perumpamaan ataupun nubuatan, tidak. Dia mencontohkan keadaan yang dialami oleh Yunus akan juga dialami oleh dirinya. Tapi ternyata tidak. Yunus 3 hari 3 malam. Kalau Yesus berapa malam? Malam Sabtu, malam Minggu. Cuma 2 malam. Yunus 3 malam. Nggak nyambung kan? Kedua, Yunus mati hidup. Yesus mati dia. Ayo, nyambungnya di mana? Ini ya Ustaz, saya bacakan Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi bisa dipahami type-nya tidak? Itu adalah type. Yesus adalah anti-type. Oke, kalau itu Anda katakan sebagai ramalan sekarang, Yesus 3 hari 3 malam atau hanya 2 malam? Jadi seperti ini Ustaz, kalau di dalam keimanan kami, Ya, ketika itu iman Anda, tapi saya sekarang sedang bertanya tentang kejadian yang sebenarnya. Iman Anda, manusia bisa jadi Tuhan. Sekarang saya tidak butuh itu. Yang saya butuh adalah kebenaran tentang sejarah yang ada dalam kitab Anda. Dia malam Jumat, malam Sabtu, lalu kemudian malam Minggu. Satu malamnya malam apa di dalam perut bumi? Saya ulangi ya Ustaz, saya terangkan. Anda mau menerangkan apa sementara ini Anda terbukti lari dari pertanyaan saya? Apa yang Anda ingin terangkan? Yesus malam Sabtu, malam Minggu, terus 3 malamnya yang mana lagi? Malam satunya yang mana? Boleh saya terangkan? Saya ulangi ya. Kejadian 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas. Kok lari ke sana sih? Hari 40. Ya sudah, kalau nggak mau saya ini nggak apa-apa. Saya cuma minta analisa sederhananya. Nah, ini kan saya mau terangkan Ustaz, mohon maaf. Saya cuma minta malamnya itu yang mana lagi? Malam Sabtu, malam Minggu, terus saya boleh mana? 3 malamnya mana? Sudah, maaf Ustaz.
kalau Ustadz saya undang ke room saya hormati. Saya ulangi ya, Kejadian 7 ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kejadian 7 ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Dan air itu naik mengangkat deras hingga melampung tinggi dari bumi. Sesudah lewat 40 hari. Jadi ada ayat 40 hari 40 malam dan 40 hari tok. Itu pengertiannya sama, Ustaz. Bisa dipahami? Enggak, Jadi 3 hari 3 karena malam itu dan adalah 3 hari kitabnya tok. agama lain. Kamu cuma Itu ngambil dipahami. dalil-dalil dari kitabnya orang. Kami adalah Yahudi Netsorim, Ustaz. Enggak, Kamu nggak ambil kitab orang lain. lah gimana ceritanya? Kitab Kejadian itu kitabnya orang-orang Israel. Itu Torah yang diperuntukkan kepada Bani Israel. Lah, di dalam zaman Yesus ada 5 Yahudi. Saya ulangi ya. Yahudi Samaria. Iya, Yahudi saya Yahudi ngerti. Ada Dan juga Yahudi yang Netsorim ini berasal terbesar, dari Ustaz. Nazaret. Ngerti Sampai hari saya. ini. Tapi mereka yang menjadi Yahudi ini adalah orang-orang yang merupakan keturunan daripada Yakub. Bukan Anda. Oh, saya memang bukan. Saya goyim. Saya termasuk goyim. Saya bukan orang Yahudi. Tetapi saya ulangi ya, di dalam zaman Yesus ada 5 Yahudi. Yahudi Netsorim, dia inilah pengikut Kristus. Apakah Yahudi Netsorim tidak punya hak menggunakan Taurat? Itu kan nggak lucu. Ya jelas Yahudi Netsorim berhak dong. Iya, berhak karena mereka adalah keturunan Bani Israel. Betul. Sementara Anda berasal dari pengajaran Paulus yang Paulus ajarkan kemana-mana. Diri Anda itu sebagai orang yang punya hak mendapatkan tongkat estafet pengajaran dari Yahudi. Sekarang ada nggak Yahudi mengakui Kristen itu sebagai ajaran pelanjut estafet kenabian mereka? Ada nggak? Ada. Di mana tuh? Loh, ada dong. Di mana? Nikodemus. Tunjukkan. Nikodemus. Nikodemus, kenapa Nikodemus dia? Nikodemus dia mengakui. Bahkan dia ada ketika Yesus wafat. Saya tahu Nikodemus Yusuf, yang menurunkan mayat Yesus, yang menguburkan bersama dengan Maria dan Yusuf Arimatea. Ngerti saya. Tapi apa hubungannya dengan kalian yang non-Yahudi? Dengan Nikodemus? Pengakuan daripada Nikodemus itu tentang Kristen yang tidak bersunat dan makan babi itu apa? Mana? Loh, saya tidak makan babi loh, Ustaz, walaupun saya Kristen. Iya, mungkin karena Anda jijik atau apa. Tapi kan di dalam konsep pengajaran Anda, apa yang diharamkan bukan yang masuk ke dalam mulut. Jadi Anda salah kalau Anda itu mengharamkan babi. Karena pendiri agama Anda itu sudah mengajarkan. Saya punya konsep sendiri mengenai hal itu. Oh, berarti Anda bukan pengikut Paulus kalau gitu. Saya tidak menghalangi orang kalau mau makan itu walaupun dia Kristen. Seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi, saya tidak makan babi. Saya tidak makan. Itu berarti pribadi Anda, bukan agama Anda. Betul, saya pribadi, secara pribadi. Iya, nggak apa-apa. Itu bagus, itu sehat berarti Anda. Bukan itu juga, bukan dalam konteksnya. Tapi oke, kita nggak usah bahas. Saya percaya, Ustadz mau membahas soal Rasul Paulus. Apa kita teruskan ke Rasul Paulus? Tidak apa-apa. Nanti di sesi lain. Oke, baik Ustadz, siap. Kembali ke topik 3 hari 3 malam. Oke. Saya sudah sampaikan 3 hari 3 malam, pemahamannya sudah saya sampaikan sama. Jadi 3 hari, Nuh mengatakan 3 hari. Sedangkan di sisi lain, Nuh mengatakan 40 hari. Dan di sisi lain, Nuh juga mengatakan 40 hari 40 malam. Jadi pemahamannya sama. 3 hari 3 malam dengan 3 hari sama. Oke, seperti itu pemahaman kami. Berarti Anda berasumsi terhadap perkataan Yesus, Anda convert ke perkataan no. Gitu. Ya, kita paralelkan gitu. 3 hari 3 malam Anda paralelkan ke 40 hari 40 malam dan 40 hari. Ya, sekarang kalau itu Anda jadikan sebagai acuan, berarti semua yang ada di dalam kitab Anda itu mengacu kepada kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang saya tanya, apakah ada di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan yang berfirman kepada para nabi-nabi Yahudi itu akan membentuk diri dalam bentukan baru? Maksudnya seperti apa, Ustaz? Di dalam Yesaya 43 ayat 10.
Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Saya gunakan analogi ya Ustadz. Karena ini keimanan kami. Saya harus menerangkan dengan menggunakan analogi kepada saudara-saudara yang belum memahami kami. Saya, Citos, dengan pikiran Citos, dengan roh Citos adalah satu Citos. Logika Citos, pikiran Citos, saya lapar nih, Ustaz. Jam 12 saya mau makan. Berarti pikiran Citos sudah pergi ke masa depan. Itu satu, dia bisa pergi ke masa depan. Kemudian tiba-tiba saya ingat kemarin ada sesuatu. Nah, berarti logika Citos bisa pergi ke masa lalu. Terus Monggo. Udah time out itu? Ya jelas. Mungkin Jadi artinya seperti ini. Pada saat yang sama, pikiran saya bisa berada di berbagai macam tempat. Tapi pada saat yang sama, pikiran saya ada dalam diri saya. Dengan pula, pikiran Allah pada saat yang sama dia bisa berada di segala tempat. Pada saat yang sama dia bisa berada di depannya. Pikiran Allah adalah Yesus. Sesederhana itu. Yesus bukan pikiran Bisa Allah. saja. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Tadi Anda pas selalu Anda mendudukkan dan Yesus Bang itu Handi, sesuatu yang terlalu berlebihan dari ajaran Bukan. Yesus sendiri. Tadi Anda dan Bang Handi ketika berdebat dengan Deus mengatakan bahwa 1 Korintus berapa? Yesus adalah hikmat Allah. Ya sudah jelas, Yesus adalah pikiran Allah. Iya, betul. Segala sesuatunya itu adalah hikmat dan pikiran Allah. Ciptaan yang ada saat sekarang itu pada mulanya adalah perkataan, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah kehendak Allah itu sendiri. Nah, ketika Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Allah itu sendiri, adakah pengajaran dia yang mengatakan hal yang seperti Anda katakan? Sementara Yesaya 4:3, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Nah sekarang Yesus dibentuk berapa lama di dalam rahim? Sekarang seperti ini Ustaz. Sekarang saya tanya, Yesus 9 bulan itu 10 hari. dibentuk atau tidak? Iya dibentuk dong, secara manusia. Dibentuk dalam rupa? Manusia, secara manusia. Nah sekarang bagaimana dengan ayat yang mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku? Loh, bukankah Allah dengan firman-Nya adalah satu Allah, Ustaz? Nah, bagaimana Anda sudah mengatakan dibentuk? Iya. Loh, Loh, sekarang apakah sekarang saya tanya, manusia. ketika Hasem berfirman, Allah berfirman kepada Yesaya, apakah dalam rupa manusia dia waktu itu? Oh, tidak. Nah, berarti ketika dia datang kepada Maria, dia membentuk diri menjadi manusia. Bagaimana dengan perkataannya? Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Loh, apakah Allah dengan firman-Nya itu adalah dua Allah? Kan satu Allah, Ustaz. Sekarang saya tanya sama Anda, ketika satu Allah, firman dan hakikatnya, idenya, apapun yang Anda katakan, datang berfirman kepada Yesaya, apakah itu sudah berbentuk manusia? Belum, itu dalam firman. Nah, sekarang ketika yang Anda maksud, dia datang 9 bulan dibentuk itu, apakah itu tidak menyalahi firman-Nya sendiri? Makanya dari awal saya memberikan analogi, tadi diputus. Analogi terus. Kalau cuma analogi, karena saking cintanya Anda kepada Yesus, apapun Anda akan lakukan. Karena Anda sudah kebelet cinta terhadap dia. Meskipun dia sendiri tidak pernah mengatakan seperti asumsi Anda itu, analogi Anda itu. Yang berhak mengajarkan analogi tentang dirinya, itu adalah Yesus. Tapi kan Yesus sudah menerangkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sudah jelas itu. Itu sudah tidak bisa terbantahkan. Berarti dirinya bukan Tuhan. Analogi itu baik tidak dalam konteks. Bro, ini udah malam. Oh, ya, siap, lebih baik Anda sekarang. Mohon maaf jika bentar. Tolong Anda beri kesimpulan. Saya beri waktu 2 menit ya. Kesimpulannya adalah Yesus menurut Anda itu siapa? Nanti Ustaz Juma juga, Yesus itu siapa? Ya. Tapi menurut Yesus saya ya, dulu menurut Ustaz dulu, Yesus. mohon maaf. Saya dulu atau Ustaz dulu? Terserah. Monggo Ustaz Juma, saya persilakan, saya yang muda. Anda dulu aja lah. Oh iya, mohon maaf. Baik, maaf saya yang muda ya Ustaz. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang saya hormati dan teman-teman yang dari
Kristen, sebenarnya kesimpulan diskusi ini sangat sederhana, super sederhana ya. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu kami, dalam pemahaman kami, adalah pikiran Allah sendiri dan perkataan Allah sendiri. Tentu saja kita bisa membaca dengan sederhana. Pada mulanya adalah pikiran Allah. Pikiran Allah bersama-sama dengan Allah. Dan pikiran Allah, pasti Allah dong. Pada mulanya adalah pikiran Citos. Pikiran Citos bersama-sama dengan Citos. Dan pikiran Citos, pasti Citos. Pada mulai adalah pikiran Ustadz Zuma. Pikiran Ustadz Zuma bersama-sama dengan Ustadz Zuma. Dan pikiran Ustadz Zuma adalah Ustadz Zuma sendiri. Yang telah, itulah pemahaman kami. Firman adalah Allah sendiri. Ini sekali lagi pemahaman kami. Kami tidak berusaha paksakan. Yang kedua, firman yang pikiran Allah tadi, dia menjadi manusia. Dia tidak dikatakan bahwa dia menjadi selain itu. Dia menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada satu pun yang dijadikan. Dia menjadi... Terus kesimpulan terakhir yang menciptakan alam semesta. Prainkarnasinya, firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan yang menciptakan segala sesuatu menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi ketika kita melihat Yesus, kita melihat pencipta itu sendiri. Ya mungkin demikian. Salam. Jadi, oke, terima kasih. Silakan Pak Ustadz Juma. Adalah manusia. Buah dari pikiran saya adalah kue. Kue itu bukan saya, karena saya manusia. Itu adalah hasil karya. Dari kue itu pada mulanya adalah ide saya. Ide saya tidak mungkin berubah menjadi kue. Tetapi yang menjadi kue adalah buah karya dari pemikiran saya sendiri. Begitulah alam semesta tercipta dari kehendak oleh Allah. Allah memiliki sifat. Sifat Allah tidak pernah melepas diri dari Allah. Karena sifat itu adalah Allah itu sendiri. Dia mensifati sifat kemahakuasaannya. Ketika Allah memiliki sifat berkata-kata, sifat berkata-katanya itu melekat terus pada dirinya. Tidak pernah nuzul menjadi makhluk. Tidak pernah nuzul menjadi manusia. Tetapi yang menjadi manusia adalah hasil daripada sifat yang melekat pada dirinya, yaitu kemampuannya berkata, kemampuannya berfirman. Kesalahan manusia kemudian adalah mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Padahal yang menjadi manusia adalah efek daripada kalam yang melekat pada diri Allah melalui firman. Ketika Allah hendak menjadikan manusia lahir tanpa ayah, itulah yang terjadi. Yang lahir tanpa ayah bukan Allah, tetapi adalah makhluk yang tercipta atas dasar kehendak, ide, gagasan, kemauan Allah. Jadi, ketika saya memiliki kemauan saya ini ingin membentuk sebuah karya. Karya saya itu berupa buku, maka buku itu bukan saya. Tetapi buku itu adalah hasil dari ide, gagasan saya. Gagasan saya tidak mungkin menjadi makhluk. Karena gagasan saya tidak mungkin menjadi makhluk baru. Karena gagasan saya melekat pada diri saya. Tidak pernah terpisah. Lain cerita, kalau ada yang mengatakan, jadilah monyet, maka jadi monyet, kemudian monyet itu adalah saya. Jadilah kambing, maka jadi kambing, maka kambing itu adalah saya. Tidak mungkin seperti itu. Tuhan menciptakan segala sesuatunya hanya dengan berkeinginan, dan keinginannya itu hanya difirmankan. Jadilah Maria hamil jadi seorang anak. Bukan anak itu adalah saya, karena Maria hamil itu atas kehendak saya selaku Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi saya katakan kembali dengan kata yang sangat sederhana. Saya bersatu dengan ide saya. Saya bersatu dengan pemikiran saya. Tapi pemikiran saya tidak pernah keluar dari batok kepala saya kemudian menjadi sesuatu. Tetapi batok kepala saya melahirkan sebuah ide. Ide itu menjadi individu baru di luar daripada diri saya. Dan individu baru itu berasal dari ide saya. Tapi individu baru itu bukan saya. Melainkan karya dari kemahakuasaan yang dari kuasa yang ada di dalam pikiran saya yang membentuk sebuah individu baru. Demikian dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan terakhir nggak dijawab gitu? Pertanyaan yang sama ini tadi, yang menciptakan alam semesta, yang tadi yang menjawab itu diputar gitu. Menurut Pak Ustadz, cuma tolong yang menciptakan alam semesta ini Yesus atau Tuhannya Yesus?
Dijawab tegas. Yang menciptakan alam semesta ini tentu adalah Sang Pencipta alam semesta. Ciptaan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini, karena alam semesta ini adalah hal besar, yang mampu menciptakannya adalah esensi yang maha besar. Sementara Yesus adalah maha lemah, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu kan sisi manusianya, demi Allah, Tuhan Sang Pencipta alam semesta tidak memiliki sisi kemanusiaan. Allah Sang Pencipta alam semesta hanya memiliki sisi ciptaan, tetapi dia tidak memiliki sisi kemanusiaan. Tuhan adalah Tuhan, makhluk adalah makhluk. Pencipta adalah pencipta, ciptaan adalah ciptaan. Tidak mungkin pencipta menjadi ciptaan, kecuali diimani hanya dengan hati tanpa dengan akal. Demikian. Oke, makasih. Banjul Fikar, silakan dikembalikan, ditutup. Baik, terima kasih. Rupanya di sini masih ada nggak ini Kristen-Kristen di